Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu mengenai kode kelulusan bagi guru honorer yang dinyatakan lolos maupun guru honorer yang tidak dinyatakan lolos seleksi P3K di tahap yang pertama. Nah, jadi kode kelulusan ini berdasarkan pengumuman hasil seleksi P3K di tahun lalu ya teman, yaitu di tahun 2019. Yang kemungkinan besar ini tidak akan jauh berbeda dengan kode kelulusan di ujian seleksi P3K tahun 2021 ini. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, di sini admin akan memberikan informasi terlebih dahulu terkait pengolahan nilai dan pengumuman hasil seleksi P3K tahap yang pertama sesuai dengan aturan Permen Pan RB. Nah, kita langsung saja cek teman-teman. Nah, ini dia teman-teman Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 paragraf 8 tentang pengolahan nilai, pengumuman hasil dan masa sanggah. Nah, kita langsung saja ke ayat 3 ya teman. Nah, ini dia teman. Hasil seleksi kompetensi 1 dan wawancara menjadi tanggung jawab panitia penyelenggara seleksi dan disampaikan kepada ketua Panselnas secara daring. Kemudian ayat 4, berdasarkan hasil yang disampaikan oleh panitia penyelenggara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, BKN melakukan pengolahan hasil integrasi nilai kompetensi 1 dan wawancara. Nah, jadi pengolahan hasil integrasi nilai ini dilakukan oleh BKN ya teman. Dilakukan sepenuhnya oleh BKN. Kemudian yang pasal 30 terkait pengumuman, kita lihat yang ayat 1, pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 dan wawancara diumumkan oleh panitia penyelenggara seleksi berdasarkan pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 4. Nah, jadi setelah BKN melakukan pengolahan nilai, maka selanjutnya Panselnas ini akan mengumumkan hasilnya, teman. Diumumkan hasilnya yaitu melalui website p3kguru.kemendikbud.go.id. Nah, jadi buat teman sering-sering pantau website tersebut. Kemudian ayat kedua, dalam hal setelah dilakukan pengumuman hasil kompetensi 1 dan wawancara terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan panitia penyelenggara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari setelah pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 dan wawancara. Nah, jadi apabila nanti setelah diumumkan dan hasilnya ini kurang memuaskan ataupun ada hal-hal yang kurang, maka teman-teman bisa melakukan sanggah, yaitu paling lama 3 hari setelah pengumuman seleksi kompetensi tahap yang pertama. Kemudian ayat ketiga, panitia penyelenggara seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Kemudian yang keempat, panitia penyelenggara seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. Nah, jadi sanggahan ini bisa diterima asalkan kesalahannya ini bukan berasal dari pelamar, tapi kesalahan berasal dari panitia. Jadi seperti itu. Kemudian yang kelima, dalam hal panitia penyelenggara seleksi menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir kompetensi 1 dan wawancara. Nah, jadi jika sanggahannya diterima, maka Panselnas akan mengirimkan kepada Ketua Pansel ya teman, untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir kompetensi tahap yang pertama. Kemudian ayat 6, panitia penyelenggara seleksi berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat 5, mengumumkan ulang hasil akhir seleksi kompetensi 1 dan wawancara paling lama 7 hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Nah, jadi setelah Ketua Pansel ini menyetujui perubahan pengumuman hasil akhir, maka selanjutnya Panselnas akan mengumumkan ulang, ya teman, mengumumkan ulang hasil akhir seleksi kompetensi tahap yang pertama. Nah, jadi ini pengumuman ulang ini adalah nama-nama yang sudah fix lolos P3K di tahap yang pertama. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, admin akan memberikan kode bagi guru honorer yang dinyatakan lolos maupun guru honorer yang tidak dinyatakan lolos ASN P3K tahun 2021 ini. Nah, kita langsung saja teman cek pengumumannya. Nah, ini dia teman. Ini adalah pengumuman seleksi P3K di tahap yang pertama tahun kemarin, yaitu tahun 2019. Tepatnya di Kabupaten Bondowoso. Kita langsung saja cek suratnya teman-teman. Ini adalah hasil seleksi pengadaan P3K tahap 1 Pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2019. Nah, jadi ini tahun lalu. Untuk kode ini kemungkinan besar akan sama ya teman. Kita langsung saja ke intinya. Nah, ini dia teman. Di poin nomor 2 kita baca.
Peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bondowoso yang dinyatakan lulus adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran pengumuman ini dengan keterangan status kelulusan sebagai berikut. Nah, jadi ini dia teman, kode bagi guru honorer yang dinyatakan lolos dan guru honorer yang tidak dinyatakan lolos. Kita lihat yang A, status P. Nah, jadi kodenya P, ini artinya lulus nilai ambang batas minimal sesuai ketentuan Permen 4 RB. Nah, jadi jika nanti kodenya P, maka teman-teman ini dinyatakan lulus passing grade ataupun lulus nilai ambang batas sesuai dengan ketentuan Permen 4 RB. Ini kode P. Kemudian yang B yaitu status L. Kodenya L yaitu lulus seleksi P3K karena masuk peringkat terbaik sesuai jumlah formasi. Nah, jadi jika kodenya L, maka teman-teman dinyatakan lulus seleksi P3K di tahap yang pertama. Jadi seperti itu. Kemudian yang C yaitu status atau kodenya TP, ini adalah tidak memenuhi nilai ambang batas minimal sesuai dengan ketentuan Permenpan. Nah, jadi jika nanti kodenya TP, maka teman-teman dinyatakan tidak lolos passing grade ataupun tidak memenuhi nilai ambang batas yang sudah ditentukan. Kemudian status TL atau kode TL yaitu tidak lolos seleksi P3K karena tidak masuk peringkat terbaik sesuai jumlah formasi. Nah, jadi TL ini artinya tidak lulus seleksi ya teman, tidak lulus seleksi P3K di tahap yang pertama. Kemudian yang E yaitu TH artinya adalah tidak hadir. Kemudian TMS ini adalah tidak memenuhi syarat. Nah, jadi itu dia teman, kode kelulusan bagi guru honorer di ujian seleksi P3K. Kemudian kita lihat poin yang nomor 3, proses pengolahan hasil seleksi dan urutan peringkat nilai adalah kewenangan tim panitia seleksi nasional P3K. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Nah, kita langsung saja cek teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, hasil seleksi kompetensi pengadaan P3K. Ini untuk yang tahun lalu, yaitu tahun 2019. Dan untuk tahun 2021 ini, kemungkinan besar ini tidak akan jauh berbeda ya teman, dengan tampilan yang tahun 2019 ini. Nah, kita langsung saja cek teman-teman. Yang mana di sini ada nomor peserta, kemudian nomor identitas dan nama, dan di sini adalah keterangan nilai ujian ya teman, nilai ujian yang didapat pada saat mengikuti ujian kompetensi tahap yang pertama. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Di sini kompetensi, di sini ada ujian kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural dan subtotalnya. Nah, jadi ini adalah total ya teman. Kemudian wawancara lain, nilai wawancara, kemudian total keseluruhan antara kompetensi dan wawancara dan keterangannya adalah PL. Nah, kita lihat ya teman-teman. Di sini ada salah satu pelamar dengan teknis 75, manajerial 21 dan sosiokultural 18, subtotalnya adalah 114 dan wawancara ini mendapat nilai 24. Total keseluruhan ini adalah 138 dan keterangannya adalah PL. Nah, jadi jika keterangannya PL seperti ini, maka ini dinyatakan lulus ya teman. P ini artinya dia memenuhi nilai ambang batas ataupun passing grade. Dan jika L, maka dia lulus seleksi P3K tahap yang pertama. Nah, jadi jika nanti teman-teman mendapat kode P garis miring L, maka teman-teman ini dinyatakan lolos passing grade dan lolos menjadi ASN P3K di tahap yang pertama. Jadi seperti itu ya teman. Dan di sini banyak sekali ya teman kode PL yang dinyatakan lolos di tahun lalu, tahun 2019. Kita cari kode yang beda ya teman, kode yang tidak lulus. Kita akan cek kode yang tidak lulus. Nah, ini dia teman, kode yang tidak lulus yaitu dengan kode TP. Nah, artinya kode TP ini adalah tidak memenuhi nilai ambang batas yang sudah ditentukan. Jadi ini tidak lolos passing grade jika kodenya TP. Kemudian kita cari lagi kode yang lain teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu kode TH ya teman. Kode TH ini artinya tidak hadir. Nah, jadi ini dia teman. Nilainya kosong, jadi dia tidak hadir. Kemudian selanjutnya ini adalah kesimpulan ataupun rekap nilai secara keseluruhan ya teman. Yang mana di sini jumlah formasinya ada 263 dan jumlah peserta ini ada 398 dan kehadiran ini hadir 396. Dan yang tidak hadir ini ada 2. Dan memenuhi ambang batas ini ada sebanyak 263 atau sekitar 66,41%. Dan kelulusan, ini jumlah kelulusannya ini ada 263 atau 66,41% dan nilai ujian tertinggi ini 138. Ini adalah nilai ujian tertinggi dan yang terendah ini adalah 52.
Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman untuk kode kelulusan di ujian seleksi P3K. Tapi kita tunggu saja teman, kita tunggu saja pengumuman resmi dari Panselnas terkait hasil seleksi P3K di tahap yang pertama. Dan admin berharap ini semoga diumumkan segera mungkin ya teman, karena ini sudah memasuki bulan Oktober. Dan admin juga berharap semoga nantinya ini banyak peserta yang terangkat ataupun banyak peserta yang dinyatakan lulus di ujian seleksi P3K. Jadi buat teman sering-sering pantau website p3kguru.kemendikbud.go.id. Baik teman-teman, itulah sedikit info dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.